Oke baik, sahabat tani ya. Tuh, kira-kira kalau seperti ini tingginya bisa dibilang 1,20 meter sahabat tani. Kira-kira bisa hidup nggak ya kalau ditanam? Oke baik sahabat tani, akan kita jawab sahabat tani. Bisa, sangat bisa sahabat tani. Tapi walaupun sangat bisa, butuh teknik tersendiri untuk menanam kopi yang sudah terlampau lewat besar sahabat ya. Ini bibit cabutan sahabat, bibit cabutan. Nah ini terlihat akar. Nah, jadi begitulah mudahnya menjadi petani kopi, terutama Arabica. Tidak sesulit yang dipikirkan oleh orang-orang ya. Mungkin orang yang memikirkan sulit itu karena dia tidak mencoba ya, dia belum terjun, belum mencoba, belum menanam sendiri seperti itu. Yang padahal sangat mudah sekali. Ya. Oke baik sahabat tani. Ada teknik tersendiri yang harus kita lakukan supaya kopi ini tumbuh sahabat, ya. Bahkan nih sahabat tani terlihat ya, ini sudah ada calon bunga. Tuh. Bunga-bunganya ini ya. Nih. Ini kopi tim-tim ya. Tim-tim, kalau usia sebenarnya ini kalau dipindah ke lahan luas harusnya sudah berbuah sahabat. Barangkali ada tempat sahabat tani yang kebetulan memiliki bibit yang sudah sangat-sangat tinggi sahabat, 1 meter lebih dari saya ya. Tuh. Oke mari simak seperti ini cara saya nanamnya di lahan miring sahabat, lahan miring. Oke, langsung simak ya caranya biar hidup ya sahabat. Oke, oh ya sebelum saya praktek saya kasih bukti dulu pada sahabat tani. Kebetulan nih di samping kita sahabat, ini dari bibit cabutan. Nah ini bibit cabutan sahabat. Jadi sebelum saya bagikan kepada sahabat tani, saya praktekkan dulu. Ternyata berhasil, maka saya sudah berani bagikan tentang bagaimana cara menanam bibit cabutan yang udah setinggi 1 meter lebih ya, entah itu 1,20 meter, entah 1,40 meter, antara itulah ya sahabat ya. Dan kita beri bukti lagi. Nah seperti ini. Nah ini hasil dari bibit cabutan ya, yang mana waktu itu ini tingginya juga 1 meteran sahabat, 1 meteran, tapi saya nggak tahu 1 meter berapa ya, seumuran dengan yang itu sahabat, yang itu tadi ya. Yang itu tadi kenapa telak saya tanam, yaitu tadi sahabat, kadang kita punya kesibukan sahabat ya, kita punya kesibukan, belum selesai menanam udah ada kesibukan lain sehingga terlupa gitu ya, terlupa. Jadi ini karena saya mau nanam, kebetulan saya mau nanam, jadi kebetulan ini saya bagikan pada sahabat tani bagaimana pola dan cara dan teknik tanam supaya tumbuh seperti ini dan berhasil sahabat. Oke. Oke baik sahabat tani, sebelum kita mulai ada baiknya kita harus tahu dulu tekniknya. Ini kopinya, wah berat bener sahabat ya. Tuh ya, ada baiknya kita pelajari dulu tekniknya. Yang pertama apa pak? Yang pertama akar ujung, akar dalam ini mesti memang dipotong sahabat. Nah jadi seperti ini dia tuh ya, dipotong. Ukurannya sama seperti panjangnya gunting ini ya, pas ya seperti itu. Nah setelah kita potong ini sahabat, jangan lupa ini dikurangi juga akar serabut ini. Jika kepanjangan dikurangi. Kurangi bagaimana? Ini kita kasih contoh. Kita kurangi seperti ini, pangkas ya, pangkas gitu. Nah seperti ini, pangkas ini, pangkas. Oke, jangan terlalu memangkasnya itu sampai dekat sama batang, jangan. Karena kalau habis ini kita ambil semua, nanti tanaman kopinya ini menyerap pakai apa? Kayak seperti itu ya sahabat ya. Oke, itu yang paling dipahami, yang harus dipahami sahabat. Yang kedua, supaya dia tumbuh sahabat, gores. Nah seperti ini aja goresnya, asal gores saja tuh, keliling-keliling ya, keliling muter-muter tuh lagi. Nah loh itu pak kok dilukai kayak gitu, apakah akan tumbuh? Sangat tumbuh sahabat, pastinya tumbuh ya, pastinya tumbuh. Kenapa berani saya lakukan seperti ini? Karena udah saya buktikan berhasil tumbuh sahabat. Jadi pak kalau kita nggak lakukan teknik seperti itu bagaimana, apakah tumbuh? Ya tumbuh, tapi setahu saya sih
jauh dari keberhasilan sahabat. Nah itu kan ya beda orang, beda ilmu ya. Tapi ilmu saya seperti itu sahabat. Ini dilukai seperti ini aja, asal lukain aja gitu. Nah jangan terlalu terluka, oke? Seperti ini. Nah langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Oke, selanjutnya seperti ini sahabat. Ini kan panjang nih sahabat, panjangnya 120 cm nih. Oke, saya coba kemari ya, biar enak nih. Nah, 120 sahabat tadi. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah potong di bagian sini, sama seperti kopi yang sudah besar. Lalu pucuk atasnya kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan yang kita harapkan sahabat tani ya. Karena saya orangnya pendek, berarti ini saya perkirakan harus saya potong itu seperti di sini sahabat. Oke, potong miring. Nah satu lagi ini. Oke, udah pendek ya, sudah mulai pendek. Dan Pak, apakah ranting ini juga perlu dikurangi? Sangat perlu sahabat. Caranya gimana? Zigzag sahabat ya. Tuh, seperti kita potong zigzag. Nah, ini juga ya. Ini. Oke. Nah, untuk di bagian bawah sahabat. Untuk di bagian bawah itu wajib diambil semua. Seperti ini. Oke. Nah seperti ini dia. Nah jadi apa alasannya Pak kok bisa ranting dan atau cabang ini banyak dikurangi? Supaya gini loh sahabat, tanaman kopi setelah kita cabut, namanya kopi cabutan ya, kita cabut ya, itu waktu untuk memulihkan diri, untuk menghasilkan cabang dan daun yang baru seperti itu sahabat ya. Jadi kenapa kita kurangin ini? Supaya tanaman kopi kita tuh cepat pulih, cepat sembuh, cepat pulih, cepat besar seperti itu. Nah jadi ini nanti akan rontok nih sahabat, ini nanti akan rontok nih, daun-daun ini akan berganti dengan yang baru ya, seperti itu cara kerjanya. Nah seperti ini. Nah kira-kira nampak nggak ya? Oke, apakah cara seperti ini Pak efektif? Efektif seperti di video tadi yang saya tunjukkan sahabat ya, berbuah sempurna dan tumbuhnya bagus kok sahabat tani ya. Dan juga sahabat tani perlu tahu, untuk menanam kopi bibit cabutan ini sahabat, kita butuh curah hujan atau cuaca di musim hujan, jangan di musim kemarau. Boleh di musim kemarau tetapi jangan lupa disiram seperti itu sahabat ya, jangan lupa disiram. Ini mungkin kalau udah seperti ini sahabat, ini tahun depan kayaknya baru sempurna buahnya ya, baru sempurna. Oke, kalau begitu sahabat, kita langsung praktekkan sahabat ya. Kita langsung praktek cara nanamnya bagaimana. Pokoknya bisa semua kita lakukan asal kita tahu tekniknya. Itu aja sahabat ya, tekniknya kita tahu. Dan tentunya karena berdasarkan pengalaman ya, bukan asal-asal berbagi seperti itu, nggak boleh ya. Oke, kita langsung mulai praktek. Oke, baik. Dalamnya sesuaikan sahabat ya. Dalamnya sesuaikan, berarti segini dia.
Kalau sudah bertanam dia seperti ini nanti. Ya, ini kemari sudah tertutup oleh tanah. Oke, gampang. Tinggal colok. Colok ya. Masukkan tanah. Oke. Nah, sudah berdiri. Kalau sudah sudah berdiri, timbun. Oke, sudah selesai. Kita sorok lebih dekat. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, iya, sangat mudah sekali sahabat. Seperti ini jadinya batangnya sahabat. Seperti tadi saya bilang ya. Nah, cukup simpel ya, mudah. Cukup seperti ini sahabat. Jadi tempat sahabat tani yang kebetulan memiliki bibit cabutan, terlambat dipindah tanam, tingginya sudah 1 meter lebih, bahkan ada yang 2 meter, lakukan cara ini ya. Untuk kopi yang tingginya baik 1,5 meter, 1 meter, 2 meter, kalau bisa 100 meter, bisa lakukan cara ini sahabat. Tapi kalau 100 meter ya nggak mungkin ya. Kadang-kadang orang 2 meter aja itu udah kayak mana ya gitu ya, apalagi yang di atas 2 meter. Oke, nah ini dia. Oke, sudah selesai. Caranya gampang, simpel ya sahabat tani ya. Lakukan cara ini. Lakukan cara ini bila sahabat tani mengalami hal yang sama sahabat tani. Jadi siapa bilang bertani kopi itu bikin susah, ribet dan macam ya gitu ya. Padahal tidak sesulit yang kita pikirkan sahabat tani ya. Oke, saya juga akan melanjutkan penanaman berikutnya nih sahabat. Ya tuh, masih ada lagi beberapa puluh batang lagi sahabat ya, yang harus saya tanam sahabat. Bibit cabutan juga. Kurang lebih tingginya pun sama ya. Lebih kurang 1 meter 20, seperti itulah. Oke, cuaca sudah mendung tuh, nampak ya, sudah mendung. Kita akan lakukan terus penanaman sebelum turunnya hujan ya. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada, lakukan cara ini. Jangan banyak mikir ya, jangan banyak mikir-mikir teori, tapi lakukan, praktekkan, ambil tindakan, jangan banyak mikir pokoknya ya. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.